Tak kasih tahu mas, ben sing mburi ketok tak ngadeg kowe. Mbak-mbak lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah beb cewek, selalu suka yang berdiri. Padahal sumpah saya ngantuk beb, udah 3 malam saya nggak tidur gara-gara kemarin saya trending nomor 1 di Twitter gara-gara saya berhasil menasihati Mas Dedi untuk take down videonya. Tapi demi kalian, oke. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Kowe tak kandhani cah lemu. Cewek itu lebih suka dengan cowok yang kurus dibandingkan cowok yang gemuk. Kenapa? Jelas makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Iya. Tetapi kalau cewek lebih disukai cewek yang gemuk dibandingkan cewek yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Delon, casing seksi-seksi wiraine glowing. Saya jadi ingat buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Iki ya ngono nang pengajian malam bagi badokan iki lho. Hei, mbok ora usah bagi-bagi wis mandek wae. Ngaco kamu itu. Hei. Sudah. Pilih kasih. Rambutnya kayak buntut jaran ini. Sudah ganggu konsentrasi. Saya ngerti kok orang Jawa itu kalau bikin pengajian mesti acaranya ada 2. 1 acara inti, nomor 2 acara untu. Makanya orang Jawa beb ngamal yen orang ngemil ngomel. Ya sudah. Baru ngarapi mbak-mbak buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang malah teko. Kalau ibu-ibu beda. Buah belimbing di atas getek. Wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Remuk masih. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka apa? Lah definisi sahabat itu apa? Ibnu Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam, beliau mengatakan apa? La tashab man la yunhiduka haluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan rajin. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan perkataan-perkataannya yang tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Maka dikatakan khairul ashabi mayyadulluka 'alal khairi. Sebaik-baik teman adalah, sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan walaupun pahit. Maka jadilah kamu seperti kopi. Kopi itu pahit tapi banyak yang mencintai. Yang lucu orang Jepara, wong saya minum nggak pakai gula, kenapa? Cangkirnya kecil dan ada sendoknya. Kecil isinya separuh, kere gitu. Adem. Gitu loh, kilo. Cilik separuh adem. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Bro, ganti yang panas bro. Ini untuk Habib aja Bib. Ini, aduh, makasih ya Bib. Mbak tahu? Kopi menunjukkan bahwa hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Iki masih lucu meneh, moto karo sarungnya dicincingke iki lho. Masa moto karo ngene iki? Posemu menjijikkan masih. Tapi rapopo, seragame Ansor, insya Allah masuk surga. Seragame. Khairul ashabi mayadulluka alal khair.
Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Maka anak perantauan saling mengingatkan. Yang luar biasa dari perantau itu biasanya apa? Persatuan. Saya dulu tinggal di Jakarta ketemu dengan komunitas Madura. Kawan-kawan saya di Madura itu persatuannya luar biasa. Karena mereka memahami apa? Al-ittihadu asasun najahi. Persatuan itu merupakan dasar dari kesuksesan. Kalau dalam jurumiyahnya dikatakan apa, Bib? Fa ammaddomatu fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau Anda pengen luhur derajatnya, syaratnya harus satu, domah. Domah itu artinya apa? Kempel, bersatu. Apa? Kutuan? Urunan? Apa hubungannya bersatu karo urunan? Kamu nggak usah ngomong urunan, wetengmu wis kayak kotak infak. Bocah saawak kok weteng kabeh to, Kang. Wilak nyemplung kolam ora perlu nggawa pelampung. Wa ammaddomatu fatakunu alamatan lirraf'i. Tapi sebaliknya, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Jadi kalau mau menjadi orang yang mempunyai derajat yang tinggi, syaratnya cuma satu, domah. Domah itu artinya apa? Kempel, rukun. Kita akui ya, sahabat Ansor Banter, saya bilang, kelemahan kita orang NU itu satu. Suruh domah itu susah. Suruh bersatu itu susah. Padahal Wali Songo itu mengajarkan persatuan. Mumpung ini Jepara dekat dengan Demak. Kemarin saya agak marah ketika Ustadz Firanda mengatakan Wali Songo itu wali setan. Pernah lihat di TikTok? Kan cangkem bajingan nih. Kalau memang tidak paham sejarah Wali Songo, mbak nggak usah komentar. Kenapa? Karena ciri orang beriman itu apa? Dalam kitab Arba'in, fal yakul khairon auliyasmud. Mendingan ngomong yang baik atau diam. Kalau Anda tidak tahu sejarahnya Wali Songo, diam. Dia mengatakan apa? Nama asli Sunan Kalijogo namanya Raden Said. Raden Said jadi wali dengan bertapa di pinggir kali, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Ini sebenarnya waliullah apa wali setan? Kita ngomongin Firanda bosok ini. Ini nanti kalau saya ngomong gini mesti viral lagi. Aku ora urusan. Kan memang aku manusia viral. Los rarewel. Los. Kalau Anda tidak tahu sejarah wali, mendingan Anda diam. Wali Songo itu mengajarkan persatuan. Buktinya apa? Dan konco-konco perantau lebih tambah bersatu. Ketika membuat masjid Demak, saya ulangi sebelumnya, Indonesia itu terlalu gampang terprovokasi. GP Mandalika, ada mbak-mbak namanya Rara, kebetulan dia ngefans sama saya, pawang hujan. Kalau kamu beda. Kita dengan gampangnya mengatakan apa? Musyrik. Musyrik itu kalau saya nyanyi nggak ditabui sama hadroh, itu lagu tanpa musyrik. Angel. Daripada kamu galau, Semarang kali ini budak sing tak sayang matane picek. Kemudian peristiwa berikutnya apa? Pak Jokowi membangun ibu kota negara baru di Kalimantan, namanya ibu kota Nusantara. Apa perintah presiden? Para gubernur membawa tanah dan air ke Kalimantan. Orang Jawa Tengah Pak Ganjar bawa tanah dan air dari Jawa Tengah
dibawa ke Kalimantan, betul? Dari Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono bawa tanah dan air dari Jogja. Jakarta, Mas Anies Baswedan bawa tanah dan air dari Bekasi. Tuduhan orang-orang mengatakan apa, Bib? Musyrik, Jokowi percaya dengan dukun, klenik. Maka menuduh presiden yang tidak-tidak. Kenapa ibu kota Kalimantan, ibu kota dipindah ke Kalimantan, tempat buangan setan, jin, demen dan iblis? Gagal paham. Kalau saya ditanya wartawan, Gus, apa pendapatnya tentang ibu kota dipindah di Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Putus cinta itu tidak sakit, yang sakit sudah putus tapi masih cinta. Lah. Kamu malah galau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Coba kita lihat semangat yang dibawa oleh oleh Presiden Jokowi. Contoh pertama, tak kasih contoh bagaimana kemudian persatuan itu harus kita bangun. Wa amadomah kempel. Anda masih ingat sejarah Masjidil Haram kebanjiran? Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Begitu Hajar Aswad lepas dari Ka'bah, kabilah-kabilah di tanah Arab berebut untuk kembali memasang Hajar Aswad di tempatnya. Semuanya merasa paling berhak. Siapa yang masang? Saya. Siapa yang masang? Saya. Akhirnya tidak ketemu konsensus, disepakati. Apa kesepakatannya? Yang boleh masang Hajar Aswad di tempatnya adalah siapapun yang masuk Masjidil Haram pertama kali. Ternyata yang terjadi, siapa yang masuk pertama kali? Nabi Muhammad SAW ketika muda masuk. Artinya apa? Yang berhak masang Hajar Aswad itu Muhammad muda. Tetapi Nabi Muhammad tidak egois. Apa yang dia lakukan? Nabi Muhammad mencari kain besar, Hajar Aswad ditaruh di tengah kain. Semua pemimpin kabilah diminta untuk memegang sudut kain. Kemudian mendekat ke Ka'bah. Begitu dekat dengan Ka'bah, Hajar Aswad dipasang oleh baginda Muhammad. Pertanyaannya adalah, semangat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah persatuan. Semua orang supaya dihargai kepentingannya, dihargai politiknya, dihargai budayanya, dihargai kabilahnya. Satu. Apa orang nggak berpikir Pak Jokowi minta tanah dari semua provinsi, mencontoh apa yang dilakukan oleh Muhammad? Menghargai semua provinsi, menghargai tanahnya orang Jawa Tengah, menghargai tanahnya orang Jogja, menghargai tanahnya orang Sumatera. Satu, fakta. Fakta kedua, Sunan Kalijogo membuat Masjid Demak. Itu proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Pertanyaan saya, kalau Masjid Demak itu dibuat oleh Sunan Kalijogo sendiri, jadi apa enggak? Jadi. Tetapi apa yang beliau lakukan? Semua wali songo diminta datang. Ada Sunan Gunung Jati dari Jawa Barat, ada Sunan Ampel dari Surabaya, semuanya diminta datang. Ada Sunan Kudus, Sunan Muria. Dan apa yang beliau lakukan? Semuanya memberikan sumbangsih untuk pembangunan Masjid Demak. Tujuannya apa? Kalijogo menghormati perbedaan dan kearifan lokal masyarakat waktu itu. Maka ada tiangnya Sunan Gunung Jati, ada tiangnya Sunan Ampel. Terakhir sudah tidak nemu kayu, Kanjeng Sunan Kalijogo membuat tiang dari Soko Tatal. Semangat yang dibawa apa? Persatuan. Makanya saya bilang, bisa jadi yang dilakukan Pak Jokowi mempersatukan semua daerah dengan mengumpulkan air dan tanah. Tujuannya apa? Untuk semangat persatuan. Kenapa dibilang musyrik? Makanya hari ini saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Kan goblok. Badannya besar, bajunya es.
Lebih goblok lagi pakai sempak di luar. Coba kamu yang gemuk pakai sempak di luar. Iki nyuguh ya apa ngombori cangkem sapi. Kameramen tolong di zoom. Cangkemku ombone sakmene, gelasnya gedene sakmene. Kan dancuk. Saya tadi batin, Beb. Begitu saya naik panggung, degane telu. Mateni aku bagi aku. Kopi ini loro gedene sakmene. Padahal kopi panas degan adem, tak ombe bareng mulih anyang-anyangan. Ini kalau di Jogja, ini namanya gelas angkringan. Jadi Kiai Nefral kelasnya angkringan. Ya Allah. Ya Allah, sangite. Iki ngenyek apa ngujo cangkeme iki jan. Sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super tim. Superman goblok, badannya besar, bajunya es, pakai sempak di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Untung aku nggak pernah nonton. Kok ngerti? Ngelirik. Makanya apa? Dimanapun kamu bumi dipijak, di situ langit kamu junjung. Ini teman-teman ya, kalau dilihat ini fakta ya. Kadang-kadang orang yang mau merantau itu bisa jauh lebih sukses dibandingkan pribumi. Biasanya kenapa? Semangatnya yang beda. Coba, orang yang mau merantau itu semangatnya lebih. Kenapa? Karena pengen membuktikan kepada masyarakat yang ditinggal bahwa saya pergi benar-benar untuk bekerja. Tapi pesan saya satu sama ibu-ibu, Bu, tolong kalau anaknya berangkat bekerja didoakan yang baik-baik saja. Kemarin saya punya teman berangkat ke Kalimantan, pulang nggak dapat apa-apa. Gara-gara apa? Dia pamit sama ibunya, Bu, kula pamit ke Kalimantan tak nyuwun sewu kula mang dongake. Ibu yang jawab, ya nak tak dongake muga-muga ning Kalimantan ra ono apa-apa. Akhirnya mulai kere. Karena salah donga sangka mbok nih. Hasilnya mung kaya ngene iki lho. Iya kamu, iya kamu. Kayak aku ingin takoni, Gus, pripun carane kula panjang umur mati-mati? Gampang, dadi wong budek. Lah kok ngoten, nggak pernah dengar ketika dipanggil Yang Maha Kuasa. Kamu merantau semangatnya tinggi, semangatnya bagus. Minta doa sama ibumu sebelum berangkat. Bu, kula mangkat meneh teng Jakarta, mang dongake. Ibu, sholawati Fatihah. Fatihah itu khasiatnya banyak, termasuk untuk kopi. Apa khasiat Fatihah? Kamu baca Fatihah 1000 kali kepada kopi, kopi panas langsung dingin. Ora percaya jajalan. Kowe lak pengen ketemu malaikat juga gampang, Dut. Maca Fatihah ping 100 ora usah ambekan. Iki cah gendut jenenge sapa iki? Gogon. Gogon. Namamu sejelek wajahmu, Gon.
Dia bilang, angkat aku jadi murid musuh. Mah! Bocah kayak ini badoknya oke mesti iki. Santai Gon, kamu nggak gemuk karena ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk, hanya salah planet.